semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita dari yang sebelumnya. Materi kita tentang bab 7 adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan sekutu ataupun Belanda. Kalau pertemuan selanjutnya kita telah membahas agresi militer, sekarang kita membahas tentang PDRI atau kepanjangannya adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI ini ada akibat adanya agresi militer Belanda kedua itu sendiri tahun 49 ya. Jadi sehingga untuk mempertahankan Indonesia tetap ada atau tetap eksis, sehingga dibentuklah yang namanya PDRI. Apa itu PDRI? Boleh kita lihat dalam video berikut. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Tidak lama setelah ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda II, mereka berulang kali menyiarkan berita bahwa Republik Indonesia sudah bubar. Karena para pemimpinnya seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan. Mendengar berita itu, pada 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawira Negara bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentara, dan Teritorium Sumatera mengunjungi Mr. Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera atau Ketua Komisaris Pemerintahan Pusat di kediamannya untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 km di selatan kota Payakumbuh. Sejumlah tokoh pemimpin republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban. Dan pada 22 Desember 1948, mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain Mr. Syafruddin Prawira Negara, Mr. Hasan, Mr. Sultan Muhammad Rashid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Insinyur Indra Cahya, Insinyur Mananti Sitompul, Mariono Danubroto, Direktur BNI Mr. Akarim, Rusli Rahim, dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, pada 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI. Kini sejarah yang sangat penting bagi negara Indonesia ini akan diabadikan dalam bentuk monumen dan museum yang dibangun di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat dengan nama Monumen dan Museum PDRI. Itu tadi sejarah singkat mengenai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like. Oke, itu dia tadi video tentang PDRI. Jadi kalian telah dengarkan PDRI itu ada akibat agresi militer Belanda kedua. Oke. Jadi ketika ada agresi militer Belanda kedua, kita tahu Soekarno dan pemimpin negara kita itu ditahan oleh Belanda. Jadi sehingga diberikan mandat atau kepercayaan kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Indonesia tadi. Sebenarnya ada dua opsi yang dibuat oleh Soekarno. Yang pertama disampaikan kepada Maramis juga, sama disampaikan kepada Syafruddin Prawira Negara. Jadi kira-kira begini, jika nanti PDRI yang dibentuk Syafruddin gagal, masih ada PDRI yang dibentuk Maramis. Tapi nanti yang kita pakai PDRI yang dibentuk Syafruddin Prawira Negara saja. Oke, jadi kalau gagal di Bukit Tinggi akan dilakukan di India
dan ini akan lebih jauh gitu. Oke. Akhirnya dibentuklah PDRI tahun 1948 di Sumatera Barat, Bukit Tinggi ya, atau yang kita kenal dengan Sumbar. Oke. Jadi ini dia adalah sosok Saprudin Prawira Negara, seorang sosok presiden yang dilupakan. Jadi banyak yang mengatakan bahwa dia adalah sosok presiden yang dilupakan. Oke, yang selanjutnya peranan PDRI itu sangat besar untuk Indonesia sekarang ini. Karena adanya PDRI, negara kita dapat berfungsi tetap dan kekuasaan RI tetap ada. Oke. PDRI juga mengatur arus informasi yang datang dari daerah ke pusat, artinya tetap mempertahankan adanya pemerintah. Yang kedelapan itu ada yang namanya persetujuan Roem-Royen. Dari namanya saja ini adalah Roem-Royen. Dari mana datang nama ini? Jadi ini adalah semacam perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dihadiri oleh Muhammad Roem dan delegasi Belanda H.J. van Royen. Jadi nama perjanjian ini diambil dari nama kedua pemimpin itu sendiri. Isi perjanjian ini antara lain adalah pihak Indonesia sepakat untuk menghentikan perang gerilya dan Indonesia akan ikut dalam KMB di Den Haag, Belanda. Yang kedua, Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta. Kalau kita ingat sebelumnya, pada agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta yang merupakan ibu kota kita diduduki alias diserang oleh Belanda. Tapi di sini Belanda telah sepakat RI boleh kembali ke Yogyakarta. Oke. Sehingga diadakanlah yang namanya KMB. Kenapa dinamakan konferensi meja bundar? Mungkin logikanya karena memang tempat melaksanakan konferensinya memang terkenal dengan bundar. Oke, seperti memang rapat pada biasanya. Ada yang tahu di mana dilaksanakan KMB ini? Ya, dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Kenapa di Den Haag, Belanda? Karena memang Belanda ini adalah tempat pengadilan internasional ya. Untuk kita lihat juga untuk mengenal lebih dalam KMB ini, kita bisa saksikan video berikut ini. Dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Indonesia dan Belanda mengadakan beberapa pertemuan, di antaranya Linggarjati, Renville, Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar. Namun di antara semua perundingan tersebut, hanya Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar yang berhasil. Kali ini kita akan membahas tentang Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengancam serang militer yang dilakukan Belanda terhadap tentara Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 23 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar pun dimulai di Den Haag, Belanda. Ada dua tujuan dari perjanjian ini, yaitu 1. Mengakhiri perselisihan Indonesia dan Belanda. 2. Agar Indonesia menjadi negara berdaulat meskipun tanpa Irian Barat. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dari pihak
pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Dari pihak Belanda diwakili oleh Mr. van Marsieven. Dari pihak Unci diwakili oleh Fritz Hey. Isi dari konferensi meja bundar. 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai sebuah negara yang merdeka. 2. Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda dari tahun 1942. Pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan pengesahan dan tanda tangan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dan BFO. Selanjutnya dari tanggal 6 sampai 14 Desember 1949, KNIP mengadakan sidang untuk membahas hasil dari KNB. Hasil dari voting adalah 226 setuju, 62 menolak, dan 31 meninggalkan ruangan. Dengan demikian, KNIP pun menerima hasil KNB, dan penyerahan kedaulatan Indonesia dilakukan di Belanda, lebih tepatnya Ruang Takhta Amsterdam. Oke, itu dia tadi tentang KMB. Jadi itu adalah perjanjian, salah satu perjanjian yang paling berhasil antara Indonesia dan Belanda. Oke, jadi banyak hasil daripada KMB itu sendiri, tapi banyak yang merugikan negara kita. Salah satunya isinya adalah RI harus membayar hutang-hutang Hindia Belanda yang waktu itu mencapai 4,3 miliar gulden. Ini nggak tahu lagi berapa triliun. Dan kita harus membayar itu sendiri. Oke, jadi kita dirugikan tapi mau tidak mau, asalkan Belanda out dari negara kita. Oke, ada satu masalah yang belum selesai dalam KMB, yaitu yang nomor 2, masalah Irian Barat akan dilakukan atau dilaksanakan setahun kemudian. Artinya masih belum dibahas dalam KMB. Nanti kita bahas di bagian akhir ya. Yang ke-10 itu ada pembentukan Indonesia Serikat. Soekarno tetap terpilih menjadi Presiden Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat yang bertempat di Keraton Jogja. Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri ya, bukan wakil presiden lagi. Jadi kalau ditanya siapa Perdana Menteri pertama negara kita, itu jawabannya adalah M. Hatta. Karena Indonesia atau RI adalah bagian daripada RIS, artinya RIS ini adalah sebagai negara utama, sama kayak Amerika gitu. Nanti negara bagiannya salah satunya adalah RI. Sehingga karena Soekarno telah menjadi presiden RIS, presiden RI tentunya kosong dong. Jadi diisi oleh Mr. Asad. Dialah yang menjadi presiden Republik Indonesia saat itu. Bagi RI, keputusan ini sangat merugikan, tetapi ini strategi supaya Belanda mengakui kemerdekaan. Ini yang saya katakan tadi, semua taktik kita gunakan asalkan Belanda mau pergi dan mengakui kemerdekaan kita. Tapi ada yang unik di sini, Mr. Asad juga merupakan presiden RI yang diangkat pada waktu itu, tapi sering dilupakan, sama kayak Saprudin Prawira Negara. Oke, kita perhatikan video berikut ini.
Jika selama ini kita hanya mendengar nama Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi sebagai deretan presiden kita, maka ada dua lagi nama yang kita lewatkan. Mereka mungkin tidak tercatat dalam buku sekolah kalian dan terlupakan begitu saja. Berikut ulasan tentang dua presiden yang terlupakan jasanya. Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin pernah menjabat sebagai presiden dari PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 22 Desember 1948 ketika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Ketika itu agresi militer Belanda kedua sedang berlangsung. Belanda pun berhasil menangkap presiden Indonesia saat itu, Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta. Ketika ditahan, Soekarno mengirimkan pesan rahasia lewat telegram kepada Syafruddin. Isi dari pesan itu adalah perintah untuk Syafruddin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Atas perintah itulah dibentuk PDRI dan Syafruddin ditunjuk sebagai presidennya. Tidak hanya mendapat izin Soekarno, PDRI juga mendapat izin dari negara di dunia internasional untuk berdiri. Sehingga pada 22 Desember 1948 diumumkan berdirinya PDRI. Pada hari itu pula Syafruddin menjabat sebagai Presiden Indonesia sementara. Setelah agresi militer Belanda kedua selesai, Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Pada tanggal 13 Juli 1949, PDRI diserahkan kepada Soekarno yang kala itu telah dibebaskan Belanda. Akhirnya PDRI dibubarkan dan kita kembali pada pemerintahan NKRI dengan Soekarno sebagai presidennya. Syafruddin disebut-sebut sebagai Bapak Penyelamat Republik Indonesia oleh para sejarawan. Mr. Asad. Asad adalah orang yang pernah menjabat sebagai presiden ketika Indonesia masih menjadi bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada tangan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut membuat Soekarno dan Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di RIS, sementara pemerintahan di Republik Indonesia kosong. Upacara pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama, Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno, dimulai. Lalu Soekarno memerintahkan Asad untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada masa jabatannya sebagai Presiden sementara di RI, Asad berperan penting sebagai pendiri dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan kampus pertama yang dibangun oleh negara Republik Indonesia. Asad dikenal sebagai cendekiawan yang cerdas dan membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan padanya. Namun, masa kepemimpinan Asad hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Jabatan Asad sebagai presiden adalah perintah dari Soekarno untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Namun seiring berakhirnya masa jajahan Belanda, Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sama-sama diakui oleh dunia internasional. Keduanya kemudian dilebur menjadi satu menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950. Seiring berlakunya NKRI, masa jabatan Asad pun berakhir. Negara kembali dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Asad tetap dikenang sebagai orang yang amanah dalam memimpin. Pria asal Sumatera Barat ini pun diberi gelar Datuk Mudo, karena dia menjadi orang yang bijaksana meski usianya terbilang muda. Oke, jadi itu adalah fakta yang ada di Indonesia dan itu tidak akan kamu temukan dalam buku-buku sejarah. Jadi ada dua presiden sementara yang pernah menjabat di Indonesia, yaitu Syafruddin Prawira Negara, Presiden PDRI, dan Mr. Asad, Presiden RI waktu RIS. Oke, yang ke-11, RIS tidak bertahan lama. Kenapa? Karena RIS itu adalah bentukan Belanda, bukan keinginan orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Oke, sehingga nantinya banyak negara-negara boneka Belanda yang memilih bergabung dengan Indonesia. Dan negara-negara lain mengakui kemerdekaan negara kita. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita, ingat saja yang paling penting itu yang paling pertama, yaitu adalah Mesir. Mesir adalah negara yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali, disusul dengan negara lainnya. Sehingga 17 Agustus 1950 resmilah berakhir riwayat RIS dan terbentuklah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan presidennya tentu Soekarno dan Hatta. Oke. Selanjutnya perjuangan pengembalian Irian Barat. Ini yang saya katakan tadi tidak terselesaikan. Inilah masalah terakhir yang berkaitan dengan Belanda. Setahun setelah KMB, Belanda tetap ingin menduduki Irian Barat.
Belanda tidak ingin pergi karena mereka tahu kekayaan Irian itu seperti apa. Setelah menempuh banyak cara, akhirnya Indonesia memilih jalur perang karena kayaknya Belanda nggak mau diajak bicara setelah KMB. Yang pertama kita lakukan adalah konfrontasi ekonomi atau memanas-manasi ekonomi. Caranya gimana? Melakukan pemogokan kerja di perusahaan Belanda, artinya orang Indonesia yang bekerja di perusahaan Belanda nggak mau kerja. Semua koran, majalah, film berbahasa Belanda semua diblokir, nggak boleh ada di Indonesia. Maskapai Belanda dilarang terbang di atas langit Indonesia, bayangkan. Dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Belanda akhirnya naik pitam terhadap kejadian ini. Yang kedua yang kita laksanakan adalah Trikora. Trikora itu apa? Kita lihat video berikut. Kita akan ngomongin Trikora. Jadi 53 tahun lalu Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora, selengkapnya dalam Today's History. Desember 1961, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mencanangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat di alun-alun Yogyakarta untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Trikora berisi perintah untuk mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat, menggagalkan negara boneka Irian Barat, dan bersiap untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan. Saat itu, Belanda mengingkari kesepakatan konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 untuk menyerahkan seluruh wilayah jajahannya kepada Republik Indonesia. Trikora menjadi titik balik masuknya Irian Barat ke negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bebas jajahan. Oke, itu dia tadi video tentang pembebasan Trikora. Jadi Trikora itu adalah singkatan daripada Tri Komando Rakyat atau 3 Komando Rakyat. Oke, ini disampaikan Soekarno ketika dia berpidato di Yogyakarta. Yang isi Trikora itu adalah 1, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Ini saking marahnya Presiden Soekarno terhadap Belanda yang tidak tepat janji. Katanya 1 tahun, tapi setelah beberapa tahun tidak mau pergi dari Papua atau Irian Barat. Oke, sehingga dibentuklah suatu komando operasi tentara yang diberi dengan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin sendiri oleh Brigjen Soeharto atau Brigadir Jenderal Soeharto. Untuk merebut Papua Barat, kita melakukan 3 hal. Yang pertama itu ada fase infiltrasi, yaitu memasukkan semacam mata-mata 10 kompi militer ke sasaran tertentu. Oke. Yang kedua, fase eksploitasi, yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh. Yang ketiga adalah fase konsolidasi, yaitu menegakkan kekuasaan secara mutlak di Irian Barat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghadapi Belanda yang kuat? Jawabannya adalah, waktu itu kita sampai meminta bantuan Uni Soviet atau Rusia yang sekarang untuk memberikan kita senjata-senjata kelas dunia. Bahkan kita pernah menjadi kekuatan militer terkuat di Asia. Karena pada saat itu Jepang kalah dari Amerika, sehingga kita yang terkuat di Asia. Karena kita memiliki banyak senjata canggih. Bahkan itu kapal selam terbesar dan kapal perang terbesar di Asia. Oke. Dan yang memimpin itu adalah, kamu kenal tokoh yang ini, tidak salah lagi dia adalah presiden kedua kita, Mayor Jenderal Soeharto. Jadi ingat, Soeharto naik menjadi presiden itu, salah satu titik ketenarannya adalah pembebasan Irian Barat. Artinya, dia naik karir melalui cara ini. Kita menang melawan Belanda dan Soeharto naik menjadi orang penting di tentara. Itu dia. Oke.
Jadi ceritanya masalah pembebasan Irian Barat ini ada satu pahlawan yang tewas, namanya adalah Komodor Yosudarso, yaitu di mana kapal beliau ditembak alias dikeroyok oleh kapal-kapal perang milik Belanda. Dia tewas tenggelam di lautan. Sehingga nanti namanya dijadikan nama kapal perang Indonesia sekarang ini. Sehingga PBB tidak tinggal diam dengan yang dilakukan Belanda di Irian Barat, sehingga dilakukan yang namanya penyelidikan dan diberikan kepada UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Mereka sepakat untuk melakukan PPRA. PPRA itu apa, Sir? Penentuan pendapat rakyat. Itu semacam pemilu, isinya cuma ada dua. Orang Papua diberikan semacam pertanyaan mau ikut Indonesia atau Belanda. Nanti hasilnya ternyata lebih banyak yang mau bawa orang Papua ikut Indonesia. Sehingga PBB menghasilkan PPRA dan berakhirlah kekuasaan Belanda di Papua. Jadi ingat, kita menghadapi Belanda terakhir itu adalah waktu pertempuran di Papua. Setelah itu tidak ada lagi pertempuran dengan Belanda. Jadi Papua itu adalah suatu provinsi yang kita rebut dengan semangat dan dengan perjuangan. Artinya Papua jangan sampai lepas menjadi negara baru karena Presiden Soekarno telah melaksanakan segala cara supaya itu menjadi bagian Indonesia. Apakah ada yang tahu apa arti Irian? Karena kita dari tadi bahas Irian Barat. Irian artinya adalah ikut Republik Indonesia. Jadi ingat ya, Irian itu nama yang unik yang disebutkan oleh salah satu pahlawan dari Papua yaitu Frans Kaisepo. Oke, mungkin kamu baru tahu. Yang terakhir, untuk mengenang pertempuran ini adalah menggemparkan dunia karena kita berhasil mengalahkan negara Belanda. Oke, ini adalah sejarah nama Papua sekarang. Dari dulu namanya Irian Barat, diubah lagi menjadi Irian Jaya, lalu diubah menjadi Papua. Papua itu nama khas orang Papua sendiri. Oke, jadi mungkin kamu baru tahu ya. Untuk mengenangnya dibangunlah, ada yang pernah lihat di TV atau di sosial media, ini adalah patung pembebasan Irian Barat yang berada di Jakarta Pusat. Ya, ini adalah patung manusia yang dirantai tangan dan kakinya. Tapi dia berhasil melepaskan diri. Semacam itulah kita yang dijajah oleh Belanda berhasil melepaskan diri dari kungkungan Belanda. Artinya kita telah menjadi manusia yang merdeka. Oke, sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sekedar informasi, minggu depan kita sudah melaksanakan small test. Kiranya kalian dapat belajar. Jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada saya ya. Silakan kerjakan latihan. Latihan kali ini berbentuk teka-teki silang. Silakan Anda isi, tuliskan saja TTS-nya, gambar dengan kotaknya. Soalnya tidak perlu dibuat. Langsung jawaban dan kotaknya saja. Dan wajib tulis nama di kertasnya, supaya tidak ada yang menggandakan foto. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.